warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum, yaitu modul kelima. Yang pertama di sini. Di sini tuh ada kode PHP. Nah, disuruh ngetik, kita coba ketik terlebih dahulu kode PHP-nya. Nah, kita copy saja langsung, biar lebih cepat. Nah, di sini. Nah, jadi amati apa sih dari kode di atas. Jadi kita mengamati kode itu dan apa hasil outputnya gitu. Kita coba run. Ya, di sini keluar output itu sebelum fungsi dijalankan main number itu uh, 0. Main numbernya itu 0. Dan setelah jalankan itu main numbernya 7. Kenapa bisa 7? Nah, di sini tuh fungsi dari MySum, variabel MySum ini yaitu 6 dengan parameter 6x dan 6y. Itu menjumlahkan dua angka dan mengembalikan hasilnya. Nah, untuk variabel myNumber ini yang awalnya itu di set 0. Nah, setelah itu myNumber itu diisi ulang dengan hasil pemanggilan fungsi mysum parameter 3 dan 4. Nah, itu penjumlahan dari 3 dan 4 yang menghasilkan angka 7 ini. Jadi nilai myNumber dicetak sebelum dan sesudah itu sebelumnya itu 0 dan ini 7. Nah, kesimpulannya apa? Fungsi MySum ini itu tuh mengembalikan hasil. Fungsi MySum ini itu tuh mengembalikan hasil ini penjumlahan dari dua parameter ini. Nah, jadi semula nilai awal variabel yang bisa diubah berdasarkan hasil return dari sebuah fungsi. Nah, fungsi yang memiliki return ini, yaitu fungsi yang memiliki return ini, itu tuh dapat digunakan untuk memanipulasi atau memperbarui nilai variabel di luar fungsi tersebut. Nah, kurang lebihnya itu seperti untuk kode yang pertama. Terus selanjutnya kita lanjut ke yang B yang kedua, yaitu tuh ada kode yang pertama yaitu kode ini. Kita langsung copy untuk mempercepat penjelasan. Nah, di sini ya. Jika kita masukkan tersebut adalah hubung jadi tersebut, kita jalanin terlebih dahulu untuk kode ini. Nah, dia akan menampilkan angka output 10. Gitu. Nah, jadi kenapa? Itu fungsi my function ini, fungsi dari my function ini itu dideklarasikan dengan mengembalikan ini dengan tipe data integer. Itu pilihan bulatnya. Fungsi ini tuh mengembalikan 10, mengembalikan nilai 10 ini yang memang bertipe integer. Sehingga untuk outputnya itu akan bernilai angka 10. Di perintah untuk soal 2 ini suruh mengganti kode programnya menjadi ini. Kita lanjut untuk sini kita ini baru aja. Nah, di sini ya. Kita coba nah seperti ini. Kita coba run. Nah, dia akan menampilkan hasil error seperti ini. Nah, dari kode programnya itu tuh sebenarnya bersama, yaitu fungsi itu masih dideklarasikan namun mengembalikan nilai integer.
fungsi ini tuh dideklarasikan namun menggunakan nilai integer gitu, mengembalikan nilai integernya. Nah, tapi isi returnnya itu tuh string. Jadi fungsinya itu bertipe integer, mengembalikannya integer, namun returnnya itu bertipe string. Nah, jadi kemungkinan error tuh disebabkan oleh itu. Kurang lebihnya seperti itu. Next untuk selanjutnya yang ketiga, apa yang terjadi jika diubah seperti ini kan? Coba sini. Nah, di sini kita coba run. Nah, dia kan mengeluarkan output 10. Di sini, di sini kode programnya itu hanya diubah dari pengembalian fungsinya. Nah, fungsi my function ini itu tuh deklarasikan mengembalikan string ini. Nah, karena returnnya itu bertipe string, maka sesuai. Maka outputnya itu 10 ini. Jadi tidak ada error seperti yang sebelumnya ini. Nah, jadi jelasnya apa? Bagian seperti integer, string itu disebut return. Nah, itu digunakan untuk menentukan tipe data hasil return dari sebuah fungsi. Integer itu untuk mengembalikan integer, untuk string itu juga mengembalikan nilai string. Nah, lebihnya seperti itu. Harusnya sesuai gitu. Nah, intinya wajib cocok. Jika return tidak sesuai dengan tipe apa yang dideklarasikan, maka PHP di sini dia akan menampilkan error seperti ini. Next untuk selanjutnya yang C yaitu parameter bebas. Di sini kita disuruh buat suatu fungsi yang menerima beberapa parameter dengan tipe integer dan menentukan angka terbesar dari parameter-parameter tersebut dari parameter ini. Nah, itu tuh digunakan parameter bebas poin yang di atas sebelumnya ini. Nah, pada fungsi tersebut tuh sehingga fungsi tersebut dapat dipanggil seperti berikut. Jadi bisa dipanggil sesuai outputnya ini. Nah, kita lanjut ke sumber programnya ini. Nah, ini kita coba run dulu, bisa atau enggak. Nah, dia akan menampilkan nilai angka 20, 30, 40, 50 gitu. Di sini bisa kita sebutkan, bisa kita jelaskan. Integer dari suatu fungsi ini tuh bisa menerima banyak parameter. Fungsi ini itu tuh bisa menerima banyak parameter. Nah, banyak parameter ini. Nah, semuanya itu bertipe integer. Nah, parameter tersebut akan dikumpulkan ke dalam array yang bernama angka ini. Angka ini. Nah, mak angka ini, angka ini itu tuh fungsi bahan PHP untuk mencari nilai suatu maksimum dari suatu array. Max ini mendapatkan nilai dari suatu array yang paling maksimal. Nah, fungsi ini tuh akan dikembalikan dari nilai terbesar dari semua parameter. Nilai terbesar ini dari semua parameter. Nah, terus di- diberikan ke sini. Maka outputnya akan menampilkan seperti ini. 30, 40, 50. Kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi rekursi. Nah, di sini tuh disuruh perintah buatlah sebuah fungsi untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Yang pertama adalah perhitungan Fibonacci dengan sistem rekursif di mana input pada fungsi digunakan untuk menunjukkan bilangan kesekian dari data tersebut. Langsung kita coba kode programnya aja.
derajat. Nah, jika nah, jika n lebih kecil dari maka akan kembalikan ke n. Nah, terus selanjutnya lagi, uh, hmm, kita print Fibonacci. Fibonacci kelima kelima. Nah, seperti ini. Next, selanjutnya aku Fibonacci plus 7. Kita baca, kita coba. Bisa atau tidak? Nah, jawabannya Fibonacci kelima itu sama dengan 5, Fibonacci ketujuh itu sama dengan 13. Hmm. Kurang lebihnya itu seperti ini. Jadi apa penjelasan monogami ini tuh fungsi dari function Fibonacci ini itu tuh menghitung angka dari n ini dari deret Fibonacci itu menggunakan rekursi. Itu dari Fibonacci seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Nah, seperti contohnya itu seperti ini. Jika Fibonacci kelima itu tuh uh, dia akan menampilkan objek 5. Fibonacci ketujuh itu dia akan menampilkan objek ke 13. Seperti permasalahan ini. Nah, untuk next selanjutnya yaitu perhitungan nilai perangkat dengan input X. Bilangan yang akan dikuadratkan dan input Y itu bilangan pangkat ini. Kita langsung coba programnya. Function function power dari variabel X dan variabel Y itu tuh integer. Begini. Kita langsung coba ke pemanggilan atau ke printnya. Di mana X itu 2 2 pangkat 3 itu tuh 5 pangkat 4. Nah, kita coba seperti ini aja dulu. Kita coba tutup. Kita coba run. Keluar seperti ini. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Dan 5 pangkat 4 itu nomor sudah 5. Program itu menghitung nilai function power ini. Itu tuh dari parameter X dan Y. Nah, itu menghitung nilai
Jika S itu tuh berpangkat Y. S itu berpangkat Y. Gitu. Dan itu menggunakan rekursi dan pengembalian nilainya itu angka satu. Nah, maka saat di print 2 pangkat 3 itu tuh ini fungsi dari power parameter 2 dan 3 ini dia tuh akan seperti 2 di pangkat 3. Nah, dia itu akan menghasilkan angka 8. Seperti contoh yang lainnya juga 5 pangkat 4 ini 5 pangkat 4 dia akan menghasilkan nilai 625. Nah, untuk soal yang di itu ini untuk latihan itu sudah selesai. Saya dari Yosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.